I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Materi pertama, pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Jepang menjajah di Indonesia selama 3,5 tahun. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Serangan Jepang ke Hindia Belanda terjadi pada tanggal 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan Palembang dianggap strategis karena letaknya di antara Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah yaitu menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye. Peran Jawa Jepang dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak bumi utama. Gubernur Jenderal Raja Van Starkenborg tidak berdaya menghadapi serbuan kilat Jepang. Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Hitoshi Mamura. Belanda sendiri tidak mengira bahwa Jepang akan melakukan serangan ke wilayah kekuasaannya. Setidaknya ada 2 hal yang menjelaskan Belanda tidak begitu khawatir mengenai ketegangan yang terjadi di Asia Pasifik, yang kemudian membentuk invasi Jepang ke Indonesia. Kedua, dalam negeri Belanda merasa kalah berhasil menggiring gerakan nasionalisme ke arah yang lebih mendarat. Dengan demikian, ketegangan di Asia Pasifik diyakini tidak akan mengacu kaum aktivis pergerakan untuk melancarkan pemberontakannya. Baiklah, materi yang kedua yaitu tanggapan tokoh-tokoh penggerak nasional. Awal mula kedatangan dari Jepang disambut baik oleh para tokoh nasional kita, seperti Soekarno, Hatta, Kiai Haji Dewantara sebagai tokoh penggerak, seperti Sam Ratulangi. MH Tamrin dan Sutarjo bersikap hati-hati atas gerakan ekspansionisme Jepang karena ada unsur fasisme di dalamnya. Meskipun demikian, ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan membawakan kemerdekaan. Ada 5 alasan yang melandaskan perasaan optimistis itu, yaitu menyerahnya Belanda terhadap Jepang disebut sebagai akhir peperangan Belanda dan membuka era baru di mana para bangsa-bangsa Asia yang dipelopori oleh Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Jepang berjanji jika perang Pasifik dimenangkan oleh bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaan. Yang ketiga, sejak awal kedatangan Jepang terus membahas tentang kemerdekaan. Yang keempat, Jepang bersikap simpati terhadap pergerakan nasional. Dan yang kelima, Jepang memberi kemudahan terhadap bangsa Indonesia seperti beribadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia bersamaan dengan lagu kebangsaan Jepang seperti yaitu Kimigayo. Pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah militer, yang masing-masing wilayah dikendalikan oleh Rikugon dan Kaigon. Ketiga wilayah militer ini adalah yang pertama, daerah Jawa dan Madura dengan pusat Batavia dikendalikan oleh Kaigon. Yang kedua, daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusat Singapura di bawah kendali Rikugon. Yang ketiga, daerah Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua di bawah kendali Angkatan Laut. Dalam sistem pemerintahan Jepang menganut sistem Tonaribumi atau yang bisa kita kenal dengan sistem rukun tetangga. Setelah membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah militer, pemerintah penduduk Jepang juga mengangkat beberapa tokoh politik dari Indonesia untuk menjadi pegawainya. Mereka adalah Sultan Jadiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, Prof. Supomo, dan R.M. Suyoharjo. Dalam bidang politik, Jepang juga membentuk Himpunan Rakyat Jawa. Nah, dalam himpunan ini, Jepang
Selanjutnya, dalam sistem perekonomian Jepang, Jepang menerbitkan rumusa atau tenaga kerja. Awalnya rakyat pribumi disebut pekerja negeri yang diberi upah dan makanan. Akan tetapi, seiring perkembangan selanjutnya, mereka tidak lagi mendapat upah atau makanan.